wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan malam ini pembacaan kita terhadap Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita akan masuk ke maf'ul yang selanjutnya, yaitu maf'ul fihi ya. Maf'ul fihi. Siapa yang baca? Saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulun fihi ismun mansubun yadhkuru li bayani zamanil fi'li. Yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Ay yaqa'u fi jawabin mata au aina tammal fi'la. Wa yusammal maf'ulu fihi tamma al-fi'lu. Ya, ini fa'il dari tamma. Aina tammal fi'lu. Wa yusamma al-maf'ulu fihi dzarfu zamanin idza dalla Zarfa zamanin, maf'ul bih dari yusamma. Yusamma butuh dua maf'ul. Karena dia mabni lil majhul, al-maf'ulu naibul fa'il, kemudian zarfa maf'ul bihnya. Zarfa zamanin idza dalla ala zamani wuqu'il fi wa yusamma zarfa makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi. Mislu safarat at-ta'iratu lailan. Lailan zarfun zamanin mansubun bi fathati. Waqafat talibu amamal mudarrisi. Amama zarfu makanin mansubun bil fathati. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-maf'ulu fihi ya. Apa yang dimaksud dengan al-maf'ulu fihi? Maka dijelaskan di sini oleh penulis, ismun mansubun. Jadi yang namanya maf'ul fihi itu isim. Ya, isim. Berarti nggak ada maf'ul fihi dari fi'il, nggak ada maf'ul fihi dari huruf. Maf'ul fihi itu harus isim. Ini ketentuan yang pertama, ya. Kemudian mansubun. Ya, i'rabnya mansub, ya. Yang namanya maf'ul fihi itu selalu mansub. Berarti nggak ada yang marfu, nggak ada yang majrur. Mansub, ya. Yuzkar li bayani zamanil fi'li au makanihi. Kemudian dia disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il. Nah, ini yang ketiga, menjelaskan tentang waktu terjadinya fi'il au makanihi, atau tempat terjadinya fi'il. Ini. Jadi 4 poin penting ya untuk memastikan sebuah kata i'rabnya sebagai maf'ul fihi. Yang pertama, dia harus isim, kedua dia mansub, ketiga dia disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il. Ya, tempat terjadinya fi'il ya. Atau jika dia mempertanyakan waktu, maka ya boleh pakai istifham ya, mata. Jadi ketika kita mengatakan mata fa'ala, misalnya mata zahaba yaumal jum'ati. Yauma itu menjelaskan waktu kejadian pergi. Nah, jadi dia jawaban dari mata itu, maka pasti dia maf'ul fihi. Atau kalau dia menanyakan tempat, ya, aina qoma Muhammadun, qoma amamal masjidi. Amama itu kan menjelaskan tempat. Nah, dia jawaban dari aina, maka pasti dia maf'ul fihi ini. Ya, jadi ini ketentuannya teman-teman, yang namanya maf'ul fihi itu harus isim,
kedua mansub, ketiga disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil, atau bisa menjadi jawaban untuk mata ketika yang ditanyakan waktu, atau jawaban aina ketika yang ditanyakan itu adalah tempat, ya, adalah tempatnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa yusamma al-maf'ulu fihi dzarfa zamanin. Nama lainnya, ya. Nama lainnya maf'ul fihi itu nama lainnya dzarab, ya. Dzarab baik dzarab zaman ataupun dzarab makan. Ya, ataupun dzarab makan. Bila menerangkan waktu maka namanya dzarab zaman, bila menerangkan tempat maka namanya dzarab makan. Jadi boleh antum istilahkan dengan maf'ul fihi atau dzarfun, ya, boleh diistilahkan dengan dzarfun, ya, dzarf, ya, dzarfun zaman atau makan, tergantung. Boleh zaman, ya, boleh makan, tergantung dia menunjukkan apa. Jika menunjukkan waktu maka namanya dzarfu zamanin, jika menunjukkan tempat maka namanya dzarfu makanin, ya. Ini. Tapi ingat catatannya. Zaman terjadinya fiil, tempat terjadinya fiil itu, ya. Jadi dzarab itu adalah tempat terjadinya fiil atau waktu terjadinya fiil. Nah, itulah yang dinamakan dengan maf'ul fihi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kita lanjut. Mislu safarat at-ta'iratu lailan. Safarat at-ta'iratu lailan. Ya. Pesawat, ya, berangkat malam hari. Nah, malam hari berarti di sini lailan ini isim. Dia adalah isim pertama karena dia bertanwin. Kemudian kedua dia mansub, ya. Dia mansub, ya. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan apa? Zaman fi'il, ya, zamanu al-fi'li. Kapan burung itu kapan pesawat itu berangkat? Lailan, malam hari. Berarti lailan ini terpenuhi tiga unsurnya. Isim, mansub, menjelaskan zaman fi'il. Maka dia dinamakan dengan maf'ul fihi, ya. Jadi dia maf'ul fihi atau dzarfu zamanin, kita bilang mansub, tandanya fathah. Kemudian contoh selanjutnya, ya. Waqafa at-talibu amamal mudarrisi. Nah, murid berdiri di depan guru, ya. Di depan guru. Perhatikan kata amama. Amama di sini adalah isim karena dia mudhaf kepada isim, maka amama isim. Kemudian dia mansub, tandanya fathah. Disebutkan di sini untuk apa? Untuk menjelaskan tempat terjadinya fiil. Di mana murid berdiri? Amamal mudarris. Berarti amama disebutkan untuk menjelaskan tempat terjadinya fiil, tempat terjadinya berdiri siswa. Maka amama dinamakan dengan maf'ul fihi atau dzarfu makanin, ya, dia namanya dzarfu makan atau maf'ul fihi istilahnya. Jadi ini poin pertama teman-teman, yaitu definisi dari maf'ul fihi. Dari definisi ini nanti kita bisa memastikan sebuah kata i'rabnya sebagai maf'ul fihi atau dzarab dengan ketentuan tadi, yaitu dia harus isim, mansub disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil, atau bisa menjadi jawaban mata ketika menanyakan waktu dan aina ketika menanyakan tempat terjadinya fiil. Jelas ini, Mas Wahyu? Insya Allah. Yang lain? Insya Allah, Ustaz. Hilang ya, bentar. Ustadz, afwan Ustadz. Ya, Bisa diulang yang tadi ada coret-coretan tadi, Ana mau di ini dulu, foto dulu. Oh, udah kehapus. Oh, udah kehapus. Ya, jadi kalau udah pindah ke
halaman apa namanya? berikutnya. Ke halaman berikutnya otomatis kehapus. Oh begitu ya Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Tadi halaman berapa itu maf'ul? Jadi ini. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau nggak ada, mungkin Ya, nanti Pak Ustadz. dilihat di rekaman ya, Syifa ya. Kalau di rekamannya mungkin ada nanti. Ya, soalnya tadi lupa baru lihat HP ada kajian mulak jadi tertinggal lah. Apa Ustaz? Ya, Pak Ya, Mas Ustadz. Sikin. Saya mau nanya yang ini aja, Pak Ustadz, yang zorfu makanin iza adalah ala makani wuku'ihi. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Jadi dia dinamakan zorfu makan iza dalla ala makani wuku'ihi. Apabila menunjukkan kepada tempat terjadinya fi'il. Nah, hak ini wuku'ihi wuku'il fi'li. Tempat terjadinya fi'il. Haknya kembali ke fi'il, Pak Sikin. Sama Jadi dengan yang zorfu makan. Ya. Zaman ini sama juga, Pak. Zaman juga sama, Ustadz ya. Ya. Jadi ya gini, dzaraf zaman itu jika menunjukkan kepada zaman terjadinya fiil. Betul. Ya, dzaraf zaman jika menunjukkan kepada zaman terjadinya fiil. Dzaraf makan jika menunjukkan kepada tempat terjadinya fiil. Ya, syukran Pak Ustadz. Jelas sudah Ustadz. Misalnya kalau ada kalimat kayak gini Pak Asikin antum, misalnya. Jalastu ya, atau ya jalastu ya bentar. Jalastu tahta asyajarati. Ini jalastu tahta asyajarati. Mana dzaraf? Masukin. Tahta, Ustaz. Tahta. Ini dzaraf atau maf'ul bihi. Ya, dzaraf apa ini? Makan, Ustaz. Makan. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan tempat di sini, Ustaz. Jelas sudah ini dengan fi'ilnya. Tempat terjadinya? Ya, fi'il. Itu yang dinamakan dzaraf makan. Jadi, dalla ala makani wuku'ihi. Menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Jelas sama Pak Sikin ya? Ya, insya Allah Ustaz. Ya, kurang Ustaz. Yang lain? Kalau nggak ada, lanjut. Ayo Mas Wahyu, dibaca. Oh iya Ustaz. Poin kedua. Asani ahammu huruful zamani hiya Ahammu zurufi mudaf ilaih. Ahammu mudaf zurufi mudaf ilaihnya. Dan dia mudaf. Ahammu durufil zamani hiya sa'atun yaumun usbu'un syahrun sanatun sobahun masaun duhrun lailun ghadun lahdotun burhatun muddatun fatrotun hina qabla ba'da awala khilala asna'a. Yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang beberapa dzaraf zaman, ya. Beberapa dzaraf zaman yang paling masyhur, yang paling sering dan paling penting yang ada dalam bahasa Arab. Apa aja? Pertama, sa'ah. Ini. Sa'ah artinya waktu misalnya. Ya, jalastu sa'atan. Ya, saya bilang. Jalastu sa'atan. Ya. Nah, nanti sa'atan itu sebagai dzaraf, artinya saya duduk sejenak gitu kan. Beberapa waktu. Jalastu sa'atan, saya duduk beberapa waktu. Jadi menjelaskan tentang waktu terjadinya fiil. Sa'atan dinamakan dzaraf zaman dia karena menjelaskan waktu. Kemudian yaum juga sama.
hari artinya dia menunjukkan waktu. Usbu ya menunjukkan waktu. Pekan artinya syahrun ya. Syahrun bulan ya. Misalnya kita bilang sumtu ya syahra. Sumtu syahra Ramadana ya. Nah, Ramadana syahra ini sebagai zarab zaman karena menjelaskan waktu terjadinya puasa ya. Ini sanata juga sama ya. Sabaha, masa'a, zuhra, laila ya. God ya. God itu kemarin misalnya ja'a Muhammad esok ja'a Muhammadun ja'a Muhammadun salah. Ya yahduru Muhammadun godan misalnya atau sayahduru Muhammadun godan. Nah ini godan dorob ya artinya esok ya. Lahzah sejenak, burhah juga sejenak, muddah itu beberapa saat, fatrah sama beberapa saat, hina ketika, qabla sebelum, ba'da setelah, tiwala sepanjang ya. Misalnya ya nama Muhammadun tiwala ad-darsi ya. Muhammad tidur sepanjang pelajaran ya. Menjelaskan waktu kapan Muhammad tidur yaitu sepanjang pelajaran. Hilala ya, hilala itu misalnya hilala yaumil jum'ah ya di sela-sela ya. Ya, di sela-sela hari Jumat gitu. Asna'a tengah-tengah ya, pertengahan. Misalnya nama Muhammadun asna'al khutbati. Muhammad tidur di tengah-tengah khutbah. Nah, itu menjelaskan tempat tidur ya, waktu tidur bukan tempat apaan, waktu tidurnya ya. Jadi intinya ini adalah merupakan dzaraf zaman yang menjelaskan waktu ya, menjelaskan waktu terjadinya fiil dan ini sering dipakai ya. Sa'ah, jam, yaum, hari, usbu, minggu atau pekan, syahr, bulan, sanah, tahun, sobah, pagi, masa, sore, zuhur, lail, malam, god, kemarin, god, besok, bukan. God, besok ya. Lahzah sejenak, burhah sejenak juga, muddata ya beberapa saat, fatrah beberapa waktu, hina ya, ketika, sebelum, setelah, iwal sepanjang, hilal di sela-sela, asna di tengah-tengah. Ini semuanya menjelaskan tentang waktu ya, menjelaskan tentang waktu. Ini dinamakan dengan dzaraf zaman. Baik, sekarang coba Pak Bayu bikin maf'ul fih kalimat yang ada sa'ahnya. Yang ada sa'ahnya. Ja'a Zaidun masaan. Sa'ah dari kata sa'ah. Ya, kalimat sa'ah pakai. Oh, sa'ah. Jalasa Zaidun sa'atan. Yang lain. Coba yang lain bisa nggak? Gimana, Ustaz? Baik, nggak apa-apa. Jalasa Zaidun sa'atan. Jalasa Zaidun sa'atan. Nah, sa'atan ini sebagai maf'ul fihi-nya. Baik, mumtaz. Selanjutnya Mas Wahyu yaum. Yaum. Nah. Zahaba Aliyun yaumul Jum'ah. Yaumu atau Yauma. Zahaba Aliyun yauma Jum'atin. Jum'ati yaumal Jum'ati. Zahaba Aliyun yaumal Jum'ati. Tayyib. Pasikin usbu.
Ya, Pak Ustadz. Coba bikin contoh usbu. Ini kalimat bahasa Indonesianya, saya pergi ya ke Jakarta pekan depan. Ya, Pak Ustadz. Zahabtu. Nah, kan kalau usbu itu kalau zahab itu berarti bukan pekan depan, pekan lalu karena telah Iya, iya. ya, Telah zahab ya. itu. Iya, iya, iya. Kan depan ya. Sa'azhabu Sa'ashabu ila Jakarta. Bulat Ashabu Pak Ustadz ya? Ashabu Ya, Ashabu Az-Jakarta ila Jakarta. Terus Az-Jakarta Usbu'i. Nah, kenapa usbu'i? Dorob itu harus masuk. Usbu'an. Usbu'a. Ashabu apa? Az-Jakarta Usbu'a. Usbu al-qadim. Oh ya, Al-Qadim ya Ustaz. Al-Qadim ya. Nah, usbu al-qadim. Baik. Jadi Ya. usbu'a ini ya. Usbu'a Ustaz ya, Usbu'a ya. Baik. Ya. Kan Ustaz. Banis. Ya. Syahar. Ustaz, sebentar. Coba pakai kata syahar. Zaro Ahmadu. Zaro Ahmadu, na'am. Zaro Ahmadu Syahro Septimbir. Bisa Ustaz? Ya. Siapa yang dikunjungi? Zaro Ahmadu, Ahmad mengunjungi siapa? Zaro Ahmadu Ammahu Syahro Ammahu. Syahro Septimbir. Naam, baik. Nah, Syahra ya September ya. Bagusnya pakai bulan Islam ya. Enggak apa-apa tapi Syahra. Naam. Pintas. Salah paham ya teman-teman ya. Ini jadi prakteknya kayak gitu ya. Dan jadi kalau dia tidak menunjukkan waktu terjadinya fiil, maka dia bukan dzaraf. Seperti misalnya ja'a yaumul jum'ati. Telah tiba hari Jumat atau telah datang hari Jumat. Yaumu sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena tidak menunjukkan waktu terjadinya fiil, ya. Walaupun yaum itu menunjukkan zaman, tapi dia tidak menjelaskan waktu terjadinya fiil, maka tidak bisa dinamakan maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi itu menerangkan waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil. Atau misalnya kita bilang ya aqbala syahru ramadhana. Bulan Ramadan telah tiba. Syahru sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari akbala. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan waktu terjadinya fi'il. Yang namanya maf'ul bih
itu dia menjelaskan waktu terjadinya fiil, ya. Baik. Lanjut nomor 3. Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Ahammu dzurufil makani ya amama waro'a khalfa yamina yasaro syamala januba shimala januba syarqo ghurba wasqo fauqo turba tahta baina inda lada tilqoha tijaha nahwa tijaha domah taknya tujaha nahwa haula duna mila parsaho kilometro. Nah, ini namanya semua dzarab makan, ya. Dzarab makan yang paling penting yang sering kita temui dalam kalimat bahasa Arab adalah dzarab-dzarab ini, ya. Yang mana bila digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat terjadinya fiil, dia sebagai maf'ul bih, ya. Dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Misalnya tadi qama Muhammadun amama al-madrasati. Di mana Muhammad berdiri? Amama al-madrasati. Berarti amama menjelaskan tempat terjadinya fiil, tempat berdiri, maka dia dinamakan dzarab makan atau maf'ul bihi, ya. Nah, apabila dia tidak menunjukkan tempat terjadinya fiil, ya, tidak menunjukkan tempat terjadinya fiil, maka dia bukan maf'ul bih. Dia bukan maf'ul bih atau bukan dzarab makan, bukan dzarab makan, ya. Misalnya kita mengatakan, ya, istaraitu, ya, atau kita contohkan al-masafatu, ya, al-masafatu baina baiti wal masjid kilometer, misalnya kilometer. Nah, itu sebagai apa kilometernya? Ya, al-masafah baina baiti wal masjid kilometer. Ya, jarak antara rumahku dan masjid itu kilometer. Khobar. Nah, dia sebagai khobar. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan menjelaskan tempat terjadinya fiil. Tidak menjelaskan tempat terjadinya fiil, maka tidak bisa dinamakan maf'ul bih, ya. Nah, jadi kapan dzarab-dzarab ini menjadi maf'ul bihi? Ketika dia menjelaskan tempat terjadinya fiil, ya. Amama itu depan, waro'a belakang, khalfa belakang, yamin ya kanan, yasar kiri, ya shimal utara, ya janub selatan, syarqa timur, gorba barat, wasqa tengah, fauqa atas, kurba dekat, tahta bawah, baina antara, inda ya di sisi, lada juga sama dengan inda. Ya, bedanya kalau lada ini ketika dia bersambung dengan domir maka diganti ya menjadi ladaika, ya. Ladaika, ladaina, ladaihi. Nah, itu alif bengkoknya, alif maksurahnya diganti ya kalau nyambung dengan domir. Kalau dia nyambungnya dengan isim zahir maka tetap alif bengkok. Lada Muhammadin, lada al-ustazi kita bilang, ya. Tilqa'a itu di depan, ya, di hadapan, tilqa. Tujaha itu juga sama, ya. Tujaha itu tujaha aliyin terhadap, yaitu di hadapan, itu tujaha itu di hadapan Ali, tujaha aliyin, tujaha Muhammadin di hadapan. Nahwa itu ya bermakna jihah. Nahwa itu jihata, arah, ya. Misalnya zahabtu nahwal masjid, saya pergi ke arah masjid, ya. Zahabtu nahwa al masjidi, ay jihatal masjid. Jadi makna nahwa itu jihah.
haula, haula itu di sekitar, ya. Duna itu sama dengan tahta, ya. Ya, dia sama dengan tahta di bawah, ya. Mil, ya, mil itu jarak, ya. Farsah itu juga jarak, ya. Kilometer itu juga jarak, ya. Tiga-tiganya ini menunjukkan kepada jarak, ya, menunjukkan kepada jarak, ya. Misalnya sirtu milan, saya berjalan 1 mil, menjelaskan, ya, tempat, ya, sirtu milan. Dia sebagai zorob makan, menjelaskan, ya, jarak terjadinya perjalanan. 1 mil. Jadi intinya semua zorob makan yang kita sebutkan di sini atau yang disebutkan dalam buku ini untuk bisa di-i'rab sebagai maf'ul fihi itu syaratnya apa? Harus menunjukkan kepada waktu tempat terjadinya fiil. Ya, jadi ingat. Jadi poin yang didefinisi itu penting. Itu yuzkar li bayani makanil fi'li, disebutkan untuk menjelaskan tempat terjadinya fi'il, baru dia bisa di-i'rab sebagai maf'ul bih. Begitupun untuk dzarab zaman sama, dia harus menunjukkan tempat waktu terjadinya fi'il, baru bisa di-i'rab sebagai maf'ul bih. Apabila tidak menunjukkan waktu terjadinya fi'il dan tidak menunjukkan tempat terjadinya fi'il, berarti i'rabnya bukan maf'ul bih. Entah itu bisa sebagai fa'il, bisa sebagai khobar, kayak tadi al-masafatu baina baiti wal masjidi kilometer atau milun misalnya. Itu kan khobar, nanti tergantung, ya. Tergantung. Pokoknya catatan pentingnya di situ. Kalau dia menjelaskan waktu terjadinya fi'il pasti dzarab atau di-i'rab sebagai maf'ul bih. Kalau menjelaskan tempat terjadinya fi'il maka dia pasti dzarab juga atau maf'ul bihi. Baik. Jadi poin kedua, poin ketiga ini hanya memberikan kepada kita mufradatnya, kosakatanya, apa aja dzarab zaman yang sering dipakai, apa aja dzarab makan yang sering dipakai. Cuman catatannya untuk dikatakan dzarab tadi adalah ketika dia menjelaskan waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil. Ini. Baik. Lanjut, Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Tanqasimu dzuruful zamani wa dzuruful makani ila dzurufin mutasarrifatin wa hiya ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin wa ghairu dzarfan wa ghairu dzarfin. Terus wa min hadhihi dzurufi yauma syahro sanata usbu'a. Baca yaumun aja kalau ini. Yaumun syahrun sanatun usbu'un sa'atun sabahun masa'un zuhrun lailun lahdatun burhatun milun farsahun kilometrun yaminun yasarun wasto shimalun janubun syarqun khorbun. Baik. Nah, perhatikan di sini. Jadi dzarab zaman dan makan itu terbagi menjadi 2. Pertama ada namanya dzarab mutasarrif, ya. Dzarfun mutasarrifun. Apa maksud dari dzarab mutasarrif? Yang dia bisa digunakan sebagai dzarab dan juga bisa digunakan untuk selain dzarab, ya. Itu maksudnya mutasarrif itu apa? Bisa digunakan untuk dzarab, bisa digunakan untuk selain dzarab. Contoh misalnya kita ambil aja contoh satu yaumun misalnya. Yaumun ini bisa kita jadikan dzarab, juga bisa untuk selain dzarab. Kita awali dengan selain dzarab misalnya tadi jaa yaumu al-jum'ati. Jaa yaumu al-jum'ati. Yaumu dzarab atau bukan di sini? Mas Wahyu? Bukan, Ustaz. Bukan. Tapi sebagai fa'il dari ja'a. Nah, maka yaumu digunakan untuk selain dzarab ini. Kemudian misalnya kita gunakan untuk dzarab misalnya, ya. Sumtu yaumal isnain.
Sumtu yaumal isnain. Yauma zorob apa bukan? Zorob, Ustaz. Zorob. Karena menjelaskan waktu terjadinya fiil. Menjelaskan waktu kapan puasa. Yaitu hari Senin. Yaum zorob. Nah ini. Artinya apa? Kata yaum ini bisa digunakan untuk zorob. Bisa digunakan untuk selain zorob. Nah, maka istilahnya adalah zorob mutasarrif. Istilahnya. Ya zorfun mutasarrif. Karena tadi mungkin digunakan untuk zorob dan untuk selain zorob. Nah, apa aja kata-kata yang bisa sebagai zorob dan bisa sebagai selain zorob? Ya, ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Yaumun, syahrun, sanatun, dan seterusnya. Ini semuanya adalah zorob mutasarrifah atau zorob mutasarrifun. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk zorob dan untuk selain zorob. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya, jelas ini Mas Wahyu ya? Iya, Ustaz. Lanjut, kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, wa hadhihi dzurufu yumkinu antusta'mila dzarfan. Malah. Nah. Antusta'mala dzarfan. Ai liddalalati ala zamanin au makani wuqu'il fi'li. Wabittali takunu mansubatan bi'tibariha maf'ulan fihi. Nah, jadi ini penjelasannya. Teman-teman perhatikan. Wahazihi zuruf. Maksudnya zuruf ini adalah zorob-zorob yang di atas. Kata-kata yang di atas. Yang ini. Ya. Ini yumkin antusta'mala zarfan. Bisa digunakan sebagai zorob. Kapan? Liddalalati ala zamanin au makani wuku'il fi'li. Ketika dia menunjukkan kepada waktu atau tempat terjadinya fi'il. Baru dia bermakna zorob. Dengan catatan dia menunjukkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Wabittali, nah ketika dia menunjukkan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il, maka dia mansub, i'rabnya mansubah sebagai maf'ul bihi. Ini jelas teman-teman ya. Jadi kita simpulkan, dzaraf yang mutasarrifah ini kalau dia menunjukkan keterangan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il, maka dia i'rabnya mansub sebagai maf'ul bih. Ya, contoh. Baca Mislu sa'azuruka yaumal jum'ati. Nah, sa'azuruka yaumal jum'ati. Perhatikan kata yauma. Yauma di sini menjelaskan waktu terjadinya fi'il apa enggak? Ya, Ustaz. Ya. Dari mana kita tahu? Antum tinggal tanya aja. Mata, ya. Mata sa'azuruka. Ya. Mata sa'azuruka. Kapan saya harus mengunjungimu? Nah, berarti dia menanyakan waktu kan? Sa'azuruka. Jawabnya apa? Yaumal jum'ati. Yaumal jum'ati. Naam. Karena dia jawaban untuk mata cocok untuk menjadi jawaban mata, maka dia dzaraf zaman atau maf'ul bih mansub. Tandanya fathah di situ. Terus Tagrodul tuyuru sobahan. Tagorroda. Tagorroda at-tuyuru sobahan. Tagorrodat tuyuru sobahan. Mata tagorrodat tuyur. Kapan burung itu berkicau? Jawabnya sobahan. Sobahan. Berarti sobahan menjelaskan waktu. Ya, menjelaskan waktu berkicaunya burung. Maka sobahan sebagai dzaraf atau maf'ul bih mansub di sini. Terus istamarra zilzalu lahzatan. Istamarra az-zilzalu lahzatan. Ya. Gempa berlangsung lahzatan, sejenak atau sesaat. Ya. Jadi sejenak atau sesaat ini menjelaskan waktu berlangsungnya gempa, ya, sehingga dia i'rabnya sebagai maf'ul bih
ya maf'ul bih di sini atau dzarab mansub. Terus Sirtu kilometron. sirtu kilometron. Saya berjalan ya 1 kilometer. Ya, jadi kilometer ini menjelaskan jarak yang ditempuh ya dalam perjalanan. Berarti dia menjelaskan jarak yang ditempuh dalam perjalanan dan itu tempat, jarak itu tempat sehingga kilometron ini masuk dalam kategori dzarab makan mansub dengan fathah. Terus Taqa'u sina'u syarqo qanatus suwaisi. Ya Ustaz. ya, saina'u Saina'u syarqo qanatus suwaisi. sarqa qanati swish. Syarqo qanatis suwaisi. Nah, jadi as-Saina terletak di timur ya. Ya di timur Swiss ya. Nah, syarqa di sini menjelaskan tempat terletaknya Saina ya. Maka dia dzarab makan. Dia dzarab makan di sini ya. Intinya dzarab mutasarrifah ini kalau dia menjelaskan tempat terjadinya fiil atau waktu terjadinya fiil maka dia pasti maf'ul bihi yang mansub. Ya, maf'ul bihi yang mansub. Baik. Lanjut. Kama yumkinu an tusta'mala ghairu dzarfin wa bittali tu'ribu bihasbi mawqin tu'rabu bihasabi mawqi'iha fil jumlati mubtada'un au fa'ilun ila akhir. Nah, apabila digunakan untuk selain dzarab, jadi kata-kata yang dalam kurung merah ini yang kita baca tadi dzarab mutasarrifah ini, apabila digunakan untuk selain dzarab, maka i'rabnya nanti tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, misalnya mubtada ya. Contoh yaumul jum'ati afdalu yaumin. Yaumul jum'ati afdalu yaumin. Ya. Sebagai apa yaumul jum'ati? Yaumu sebagai apa? Mubtada. Nah, mubtada afdalu khobarnya ya. Baik. Nah, ini. Atau bisa jadi fa'il. Kayak misalnya tadi ya ja'a yaumul jum'ati. Nah, yaumu fa'il dari ja'a. Jadi dzarab mutasarrifah ini ketika dia digunakan untuk selain dzarab maka i'rabnya itu tergantung kedudukannya dalam kalimat, entah sebagai mubtada, entah sebagai fa'il, entah sebagai khobar. Misalnya khobar ya afdalu yaumin yatlu'u fihi syamsu afdalu yaumin yatlu'u fihi syamsu yaumul jum'ati. Hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ya, yaumu sebagai apa? Khobar. Afdalu yaumin, hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya. Yaumul jum'ati adalah hari Jumat. Yaumu sebagai khobar, afdalu mubtada ya. Makanya nanti ada kemungkinan dzarab mutasarrifah itu kedudukannya sebagai khobar ketika dia tidak menunjukkan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il. Jelas ini teman-teman? Insyaallah. Afwan Ustaz, tadi saina'u sama kinatis Swiss ini apa ya Ustaz? Nama tempat. Saina itu nama tempat, Qanatus Swiss itu juga nama tempat. Jadi terletak Saina itu di sebelah timur Swiss. Ya, syarqonya yang menjelaskan tempat letaknya. Ya, makanya sehingga jadi dzarab makan. Ustaz, Saina itu Cina bukan Ustaz? Bukan. Kalau Cina itu sin.
pakai Oh. shot. Nah, Simu. Ustaz. Simu. Pakai shot, ya. Bukit Sinai bukan ya? Ustaz? Ya. Ya, kalau bahasanya sekarang apa ya? Bukan sih. Saina, coba Anda carikan dulu. Semenanjung Sinai. Sinai. Saina, Sinai, daerah Israel ya. Yang Laut Merah di selatan, yang berbatasan dengan Israel timur laut. Pokoknya nama tempat ya. Jaziratus Saina. Saya kurang paham nama-nama negara itu. Baik. Tapi yang jelas bukan Cina ya. Coba antum cek aja di peta. Ya. Di Wikipedia ada itu Jaziratus Saina. Itu kalau di sini disebutkan semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai adalah sebuah semenanjung berbentuk segitiga yang terletak di Asia Barat. Ya, namun menjadi bagian dari Mesir dan Afrika. Daratan seluas 60.000 km persegi yang berbatasan dengan Laut Utara, terusan Suez, dan berbatasan dengan Israel di timur laut. Pokoknya nama tempat lah. Baik. Lanjut. Ya Ustaz. Mislu al-kilometru alfu-mitrin. Nah ini. Al-kilometru alfu-mitrin. Ya. Al-kilo sebagai apa al-kilo? Mubtada. Mubtada. Ya. Alfu-mitrin, alfunya sebagai khobar nanti. Nah, jadi penggunaannya untuk selain dzaraf. Terus contoh selanjutnya. Ja'a yaumul jum'ati. Yaumu sebagai fa'il dari ja'a. Ya. Al-muhim, kesimpulannya, yang mutasarrifah itu kalau dia menjelaskan tempat terjadinya fi'il atau waktu terjadinya fi'il, maka dia dzaraf. Yang kedudukannya maf'ul fihi dan mansub. Untuk selain dzaraf, maka tergantung. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, dan yang seterusnya. Ya. Baik, lanjut. Asyarku mahdul. Ya, mahdul adyani. Mahdul adyanis samawiyati. Ya, asyarku. Ya, asyarku itu maksudnya daerah timur. Ya, asyarku daerah timur itu mahdul adyanis samawiyah. Ya, tempat lahirnya agama-agama samawiyah itu ya tempat munculnya ya agama-agama samawiyah ya. Agama-agama samawiyah ya. Seperti ya agama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, itu kan termasuk adyan as-samawiyah namanya karena memiliki kitab ya. Ya kitab as-samawiyah. Nah, ini timbul ya, semuanya itu asyarku dari daerah timur gitu. Dari daerah timur. Nah, jadi asyarku di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada, mahdu nanti sebagai khobar. Penggunaannya bukan untuk dzaraf karena dia tidak menjelaskan tempat terjadinya fi'il. Baik. Lanjut bagian ba. Ba durufin ghairu mutasarrifatin. La tusta'malu ila dzarfan. Wa min hadhihi dzurufi. Nah, ini sekarang perhatikan. Ya, ini dia dzaraf-dzaraf yang digunakan selalu untuk dzaraf ya, atau kata-kata yang penggunaannya selalu sebagai dzaraf, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Pasti dia hanya digunakan untuk menjelaskan tempat atau waktu terjadinya fi'il, nggak bisa yang lain. Nah, maka istilahnya dia adalah dzaraf ghairu mutasarrif, dzaraf yang tidak mutasarrif. Kenapa? Karena hanya bisa dipakai sebagai dzaraf saja. Apa
Apa saja kata-kata tersebut? Pertama, hina, ba'da, asna'a, khilala, wawala, waro'a, tiwala, kasrah ta'nya tiwala, tiwala, waro'a, khalfa, fauqo, tahta, baina, inda, lada, tilqa'a, tujaha, nahwa, haula, duna. Nah, ini kata-kata ini tidak bisa digunakan untuk selain zorob, ya. Selalu dia penggunaannya sebagai zorob, sehingga konsekuensinya maka dia selalu mansub, ya, mansub, selalu mansub sebagai maf'ul bih. Jadi hina nggak boleh hinu, ya. Ba'da, ya. Kemudian asna'a, hilala, tiwala dan seterusnya selalu mansub. Catatan juga, dan dia selalu mudhof. Ini catatan mudhof, ya, selalu mudhof, ya, sehingga butuh kepada mudhof ilaih. Dia ada mudhof ilaihnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Hina itu pasti ada mudhof ilaihnya. Ba'da, asna, hilal itu ketika dia sebagai dzaraf maka pasti ada mudhof ilaihnya. Nggak bisa dia berdiri sendiri, ya. Ya, ya. Nanti ada kalanya, ya, ada kalanya mudhof ilaihnya dibuang, tapi intinya pasti dia butuh mudhof ilaih, ya. Nah, misalnya contohkan, ya, sumtu, ya, ya, hina, ya, sumtu. Ini saya berpuasa hina, ya. Hina safartu. Nah, ini. Sumtu hina safartu. Nah, hina safartu nanti safartu ini jumlah fi'liyah di mahalli jarrin mudhof ilaih dari hina. Mudhof ilaih dari hina. Karena hina itu butuh kepada mudhof ilaih ketika dia dikatakan sebagai dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Ini. Baik. Lanjut. Ya, artinya udah ketahuan kan? Sama kayak yang tadi. Wa dzuruf al-mazkurah. Siapa yang baca selanjutnya? Oh ya Ustaz, afwan. Madzuruful mazkuratu takunu daiman mansubatan ala dzurfiyati ainama waqa'at fil kalami wahia imma an taqa'a maf'ulan fihi ay tadullu ala zamanin au makani wuqu'il fi'li wa takunu masbuqatan bi fi'lin wa bittali takunu mansubatan mislu tafayyarat ta'iratu fawqas sahabi fawqa dzarfu makanin maf'ulun fihi mansubun bil fathati. Ini jadi az-dzuruf al-mazkurah, ya, dzaraf yang telah disebut di atas, yakni hina, ba'du, ba'da, asna'a dan seterusnya, itu takunu daiman mansubatan, selalu mansub. I'rabnya selalu mansub ala dzarfiyah sebagai dzaraf atau maf'ul sebagai dzaraf, ya, ala dzarfiyah. Diulangi, kata yang ada dalam kurung merah ini, hina, ba'da, asna'a dan seterusnya, itu karena dia ghairu mutasarrifah maka pasti i'rabnya selalu mansub sebagai dzaraf. Ya, dimanapun dia terletak dalam kalimat, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, ya, selalu mansub sebagai dzaraf dan kedudukannya sebagai maf'ul fihi, ya. Ya, imma an taqa maf'ulan fihi. Ini contoh, misalnya tatayyara at-ta'iratu fawqa as-sahab. Ya, tatayyara at-ta'irat, pesawat terbang di atas awan. Di mana? Ya, aina tatayyara at-ta'irat, di mana pesawat terbang? Di atas awan. Berarti fawqa menjelaskan tempat terjadinya tatayyara, terbang. Maka dia namanya maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi ini. Terus
Autaqa baca. Au taqa'u khabaron lil mubtada'i au sifatin. Wa Sifatan. takunu au sifatan. Wa takunu mansubatan bi fi'lin mahdzufin wa jawaban Wujuban. wujuban. Ini. Jadi ini teman-teman, ada kalanya dia sebagai khobar untuk mubtada atau sifat, ya. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Nah, Ana contohkan misalnya, ya. Zaidun, ya. Bentar. Zaidun amama. Zaidun amama al-baiti. Zaidun sebagai apa? Khobar. Zaidun. Maaf. Khobar Ustadz ya. Zaidun. Mubtada. Afwan mubtada. Sebagai mubtada. Amam al-bait. Khobar. Khobar. Ya. Amamanya sebagai apa? Zorof maf'ul fih. Zorob atau maf'ul fih namanya. Dia tetap kita bilang dia zorob atau maf'ul fih. Nah, apa yang membuat dia mansub? Ada fiil yang mahzub. Ya. Ada fiil yang mahzub. Karena nanti tetap dia menjelaskan tempat terjadinya fiil. Ya. Asal kalimatnya apa? Zaidun istaqarra. Istaqarra amama al-bait gitu. Berarti amama itu menjelaskan tempat terjadinya istaqarra gitu. Cuman fiilnya wajib dibuang, nggak boleh disebutkan sehingga menjadi amama al-bait. Intinya dia mansub itu tetap sebagai maf'ul bih karena menjelaskan tempat terjadinya fiil atau waktunya terjadi fiil. Ya, hanya saja fiilnya dibuang, wajib hukumnya ketika dia dzaraf ini terletak sebagai khobar untuk mubtada atau sifat. Jelas ini teman-teman ya? Insyaallah Ustaz. Nah, Ustaz, afwan Ustaz. Ya. Tadi Ustaz pembacaan tatoyaro apa tatiru Ustaz? Ini yang benar tatiru, benar. Toro yatiru, tatiru, afwan. Nah. Ahsan, tabarakallah. Ada lagi? Tapi paham insyaallah ya teman-teman ya. Ini maksudnya dia tetap sebagai maf'ul bih ini. Kedudukannya itu selalu sebagai maf'ul bih dzaraf itu. Walaupun dia nanti taqo khobaran lil mubtada ya, atau sifatan, yang namanya khobar kan mansub gitu. Kok dia yang namanya khobar itu kan marfu. Khobar mubtada itu marfu, kok mansub? Ya, mansub. Itu alasannya tadi. Yang menyebabkan mansub itu karena ada fiil yang dibuang wujuban. Ya, yang dibuang wujuban. Jadi amamanya ini, ya kalau amamal baiti fi mahali rafin khobar, tapi amamanya apa yang membuat dia mansub? Karena ada fiil yang dibuang wujuban sehingga nanti kedudukannya tetap sebagai maf'ul bih karena menjelaskan waktu terjadinya fiil atau tempat terjadinya fiil, ya. Baik. Dibaca coba contohnya, Mas Wahyu. Mislu al-janatu tahta aqdamil ummahati. Nah, saya perhatikan kata al-jannatu kedudukan sebagai mubtada, ya. Tahta aqdamil ummahati, tahta aqdamil ummahati itu khobar. Tahta sebagai apa tahta? Maf'ul bih. Ya, kenapa dia maf'ul bih? Karena menjelaskan tempat terjadinya fiil yang dibuang wujuban, takdirnya tastakirru. Berarti kalau disebut al-jannatu tastakirru
tahta aqdamil ummahat. Berarti tahta ini menjelaskan tempat terjadinya istaqarra, terjadinya tastaqirru. Nah, berarti dia maf'ul bih karena syarat maf'ul bih terpenuhi. Hanya saja fiilnya dibuang wujuban gitu. Ya makanya tetap i'rabnya maf'ul bih tahta ya. Nanti jumlah tahta aqdam ya syibhul jumlah namanya, bukan jumlah. Dzarab plus mudhaf ilaih itu syibhul jumlah itu yang jadi khobar, bukan tahtanya. Tapi syibhul jumlahnya yang jadi khobar. Ya, lanjut. Contoh selanjutnya. Contohnya Ustaz. Marortu birojulin indaka. Marartu birajulin indaka. Ini ya, indaka dia jadi sifat atau naat. Karena kaidahnya antum kalau menemukan syibhul jumlah jatuh setelah isim nakirah maka jadi naat. Ya, ini kaidahnya. Ya. Ya. Jadi indaka syibhul jumlah itu naat untuk rojul, sifat untuk rojul. Nah, inda ya nanti fi mahali jarrin ya, fi mahali jarrin. Ya, ini. Inda dia mansub sebagai apa? Maf'ul bihi. Kenapa? Karena dia menjelaskan tempat terjadinya fiil. Mana fiilnya? Mahdzuf, takdirnya istaqarra. Takdirnya istaqarra, ya, istaqarra. Ya. Ingat kaidahnya teman-teman ya, jumlah atau syibhul jumlah jika terletak setelah isim nakirah kedudukannya sebagai naat. Ya, makanya au sifatan tadi, kedudukannya jadi sifat atau naat. Jelas ini? Apa bisa diulang Ustaz? Yang mana? Atau syibhul jumlah apabila terletak setelah isim nakirah maka disebut naat gitu Ustaz ya. Ya, ya. Kaidahnya itu kan jumlah atau syibhul jumlah jika terletak setelah isim nakirah maka dia sebagai sifat. Naat. Ya, jadi indaka ini nanti fi mahali jarrin ya, naat untuk rajul. Ya, indaka syibhul jumlah fi mahali jarrin naat atau sifat untuk rajul. Inda mansub sebagai apa? Maf'ul bihi. Kan maf'ul bihi itu harus menjelaskan tentang keadaan tempat atau waktu fiil. Mana fiilnya di sini? Mahdzuf, dibuang. Wujuban, takdirnya istaqarra. Enggak boleh disebut. Kalau disebut maka kalimatnya marartu bi rajulin istaqarra indaka nanti. Nanti istaqarranya yang jadi naat, bukan indaka lagi. Istaqarranya yang menjadi naat. Ya, jumlah fi'liyahnya. Kalau disebut ya, kalau disebut. Makanya nggak boleh nanti fi'ilnya disebut hingga syibhul jumlahnya mengambil alih tempat fi'il yang dibuang tadi sebagai naat ya. Baik. Lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya Ustaz. Malhudatun alif yajuzu jarru zurufi ghairul mutasarrifati bimin mislu kullum min indillahi an-nisa'u al-ayah saminun wa sab'una sirtu min waraihi. Lanjut Ustaz. Ya Ustaz. Ayo silakan. Kok keluar ya tadi ya? Ulang Ustaz. Tadi keluar ya? Iya seperti. Ya, lanjut. Ba ya. Sebentar. Munada belum ya? Malhudzah Ustaz. Ya, malhudzatun. Silakan. Malhudatun yajuzu jarrul durufi ghairul mutasarrifati
bimin. Baik. Mislu qul kullum min indillahi. An-nisa'u al-ayah saminun wa sab'una. Sirtu min waraihi. Baik. Ini catatan pertama, ya zorob yang ghairu mutasarrif, ya maksudnya zorob yang harus kedudukannya sebagai maf'ul bih itu boleh dimajrurkan hanya dengan huruf min, tidak boleh dengan huruf yang lain, hanya dengan huruf min saja, nggak boleh dengan huruf-huruf jal yang lain, ya. Jadi min hinin, min ba'di, min asna, min hilali itu hanya menggunakan min, nggak boleh dengan huruf jar yang lain, ya. Jadi zorob yang ghairu mutasarrifah yang artinya hanya kedudukannya sebagai maf'ul bih nggak boleh yang lain, maka bisa dia majrur dengan huruf min saja. Contoh kul kullun min indillah, asalnya kul kullun indallahi, itu asalnya. Ya. Kul kullun indallahi. Kemudian boleh dimasukkan min, hanya huruf min. Sirtu wara'ahu asalnya, sirtu wara'ahu. Kemudian boleh dimajrurkan dengan min menjadi sirtu min wara'ihi. Nah, ketika kemasukan min, ya, maka semakin kuat, ya, semakin kuat, ya, maknanya. Karena ditambahkan min di sini untuk taukid, ya, untuk penguat secara makna. Lanjut. Ba hunaka ba'du durufi. Suara antum hilang ini, Mas Wahyu. Apa ana aja yang kehilangan suaranya? Mabniyatin ai akhiruha biha. Ya Ustaz. Hunaka ba'du durufin mabniyatin ai la yataghayyaru akhiruha bi taghyiri mauqi'iha. Bi taghayyuri mauqi'iha fil kalami. Wa minha haitsu amsi al-ana. Baik. Nah, catatan yang kedua itu di antara semua zorob-zorob yang kita pelajari tadi ada beberapa zorob yang mabni. Ya, karena tadi kan yang namanya maf'ul bih itu mansub i'rabnya. Mansub itu isyarat kalau dia mu'rab. Ya, kalau dia mu'rab. Nah, nanti ada beberapa yang dia mabni sehingga nanti fi mahalli nasbin kita bilang. Nah, yaitu haisu itu mabni ala dham dengan kesepakatan para ulama. Amsi juga mabni alal kasar, ya, kemudian al-ana mabni alal fathah. Ini 3 zorob, ya, yang dia mabni, mabni. Kemudian juga nanti ada ba'du qablu tapi dia tidak mabni secara mutlak, ada syaratnya, ada ketentuannya. Nanti dipelajari. Intinya ada nanti zorob-zorob yang dia mabni. Ya, yang mabni, kalau dia mabni maka nanti fi mahalli nasbin maf'ul bih. Misalnya, ya jitu amsi. Ya, jitu amsi. Saya datang kemarin, gitu kan. Berarti amsi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Antum bilang, kenapa? Karena dia zorob yang mabni. Jelas ini? Sana Ustaz. Lanjut. Jim al-ismul ladzi yali ay dzarfi Yali ayya zarfin yakunu daiman majruran bi'tibarihi mudhafan ilaihi. Ini juga catatan penting ini teman-teman. Jadi semua kata yang jatuh setelah zorob itu maka dia majrur sebagai mudhaf ilaih, ya. Semua kata yang terjatuh setelah zorob maka dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Makanya tadi kita jelaskan yang namanya zorob itu selalu butuh kepada mudhaf ilaih. Ya, selalu butuh kepada mudhaf ilaih, ya. Makanya nanti disebutkan pada catatan ketiga ini setiap isim yang jatuh setelah zorob yang manapun, mau dia zaman, mau dia makan,
mau dia mutasarrif atau ghairu mutasarrif, kalau jatuhnya setelah dzaraf maka pasti dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, sama tadi, yaumul jum'ati afdalu yaumin. Nah, yaumul jum'ati afdalu yaumin. Ketika dia tidak dijadikan dzaraf, al jum'ati mudhaf ilaih dari yaum. Sumtu yaumal jum'ati, tetap al jum'ati mudhaf ilaih dari yaum. Itu untuk yang mutasarrif. Untuk yang ghairu mutasarrif misalnya, ya. Ya, kita ambil contoh, ya. La azuruka ba'dal yaumi. La azuruka ba'dal yaumi. Saya tidak akan mengunjungimu setelah hari ini. Ba'da al yaumi. Al yaumi jatuh setelah dzaraf sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini jadi setiap kata yang jatuh setelah dzaraf yang manapun, mau dia mutasarrif atau ghairu mutasarrif, mau zaman atau makan, wajib dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini catatan yang ketiga. Terus Dal tadkhulu ma ala ba'did dzurufi mislu inda wa hina wa qabla wa ba'da wa duna. Nah ini jadi ma di sini ya bisa masuk, maksudnya ma di sini ma apa teman-teman? Ya. Ya, dia ma zaidah. Ya, ma di sini ma zaidah, ma tambahan. Ya la mahala lihal minal i'rab, enggak punya kedudukan, hanya sekedar ditambahkan di dalam lafaz untuk menguatkan saja. Dan itu bisa masuk kepada sebagian dzaraf seperti inda menjadi indama, hina menjadi hinama, qabla menjadi qablama, ba'da menjadi ba'dama, duna menjadi dunama. Itu letaknya setelah dzaraf ya. Menjadi inda, indama, hina, hinama, qabla, qablama, ba'da, ba'dama, duna, dunama. Ini. Jadi ma-nya itu sekedar tambahan saja. Tidak mempengaruhi, ya mempengaruhi sama sekali. Sehingga tetap kata yang setelah dzaraf itu mudhaf ilaih. Misalnya kita mengatakan indama, ya indama, misalnya indama ta'ti, indama ta'ti ilal bait, ya indama ta'ti ilal bait. Nanti ta'ti itu jumlah fi mahali jarrin mudhaf ilaih untuk inda, karena tadi setiap yang jatuh setelah inda mau dia isim atau jumlah maka nanti sebagai mudhaf ilaih, atau yang jatuh setelah dzaraf ya. Dan tidak mempengaruhi ma sama sekali. Tetap indah itu membuat kata setelahnya majrur atau fi mahali jarrin. Ma-nya cuma tambahan. Ya. Langsung dibaca watakunu. Watakunu zaidatan wala tu'assiru alaiha wala ta'fuha an amaliha. Nah, jadi hanya sekedar tambahan. Di sini disebutkan dia hanya sekedar tambahan, tidak punya pengaruh. Ma ini membahas tentang ma ya. Ma itu hanya sekedar tambahan, tidak punya pengaruh dan tidak membatalkan amalan dzaraf. Tidak membatalkan amalan dzaraf. Apa? Maka kata yang setelah dzaraf itu majrur. Ya, selalu majrur walaupun ada ma, itu maksudnya. Terus ai an hadhihi dzurufa tuzillu man ya. Tazillu mansubatan, ya. Tazillu mansubatan wa yazillu al-ismul ladzi qad yaliha mudhafan ilaihi majruran. Ini yang kita jelaskan. Jadi la taqufuha an amaliha. Tidak membatalkan amalannya. Ma ini tidak membatalkan amalannya. Sehingga yang namanya dzaraf itu tetap mansub dan isim yang terletak setelah dzaraf itu tetap majrur sebagai mudhaf ilaih. Itu maksudnya tadi. Jadi ma itu tidak mempengaruhi secara lafaz tapi memperkuat makna. Memperkuat makna. Itu. Baik. Contoh Rajautuhu an yahdura dunama ta'khirin. Nah, perhatikan kata dunama ta'khirin. Duna, ya, duna itu
ya menjelaskan ini ya, menjelaskan fiilnya, menjelaskan tempat fiilnya. Ayah duradu nama ya. Wajautu ayah duradu nama ta'khirin. Ya, menjelaskan di sini fiil yahdura, maka dia dzarab ya. Kemudian dia mansub duna. Dan kata yang setelahnya tetap majrur sebagai mudhaf ilaih ta'khirin. Ya, ma itu hanya sekedar tambahan la mahalla laha minal i'rab. Kalau dibuang pun enggak apa-apa. Rajautuhu an yahdura duna ta'khirin. Duna ta'khirin antum bilang kalau buang ma-nya. Kalau antum datangkan semakin kuat. Duna ma ta'khirin, tanpa sedikit pun terlambat gitu. Saya harap dia datang tanpa sedikit pun terlambat. Nah, ini. Jadi memperkuat makna, ma-nya ada. Terus wama zaidatun ta'khirin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nah, ini jadi intinya ya. Nah, jadi dzarab-dzarab seperti inda, hina, qabla, ba'da, duna ini kemasukan mazaidah ya, ma tambahan ini, maka ma tambahan ini enggak punya pengaruh sama sekali. Ya, dari segi lapas itu enggak punya. Kalau dari segi makna ada, yaitu memperkuat ya. Dan dia ma ini tidak bisa membatalkan amalnya dzarab. Sehingga kata setelah dzarab itu tetap majrur sebagai mudhaf ilaih. Itu kesimpulan dari catatan nomor 4 atau poin dal ini. Terakhir, poin terakhir. Ya, juzu idhofatun ya'i idhofatu ya'i Ya'in musaddadatin. Ya'in musaddadatin ila asma'il jihati al-azba'i panaqulu shimaliyu wa janubiyu wa syarqiyu wa ghurbiyu. Nah, jadi ini penting ini teman-teman. Jadi boleh menambahkan ya musaddadah atau yang dikenal dengan ya nisbah. Nama lainnya adalah ya nisbah. Ya an-nisbah. Ya nisbah nama lainnya. Jadi boleh antum tambahkan ya musaddadah atau ya nisbah kepada arah yang 4. Ya, isim atau dzarab yang menunjukkan arah yang 4. Apa arah yang 4 itu? Kiri, kanan, timur, barat gitu. Kiri itu kan arah, kanan itu arah, timur arah, barat arah. Nah, ini ya. Ini. Bahkan ya ada juga yang membolehkan ya penambahan untuk arah yang 6. Arah yang 6 ya. Ya, tambahan atas dan bawah yaitu fauqa dan tahta. Fauqa sama tahta. Itu menjadi fauqiyun tahtiyun jadinya. Boleh. Jadi boleh shimaliyun, janubiyun, syarqiyun, gharbiyun, fauqiyun, tahtiyun. Nah, itu. Ya. Itu dengan menambahkan ya musyaddadah atau ya nisbah. Ya. Kalau di shimaliyun berarti orang-orang utara, janubiyun berarti orang-orang yang di selatan, ya. Ya. Syarqiyun orang-orang timur, gharbiyun orang-orang barat gitu. Jadi dinisbatkan kepada barat, ya. Orang-orang yang dinisbatkan tempatnya atau letaknya berada di utara, timur, selatan, barat, bawah, atas misalnya. Ya, haula'i ya alladzi yakunu fawqiyan. Misalnya mereka adalah orang-orang yang ada di atas gitu. Ya. Jadi dinisbatkan kepada tempat dengan cara menambahkan ya. Makanya contoh di sini ya qa'us-Sudan, ya qa'us-Sudanu januba Misr, ya. Sudan terletak sebelah selatan Mesir, au janubiyya Misrin, ya, atau di ya au janubiyya Misrin, ya, atau sama atau di selatan Mesir, tetap januba Misrin atau janubiyya Misrin dengan menambahkan ya, ya, boleh.
Ya, boleh. Jadi ya ini namanya ya nisbah. Kalau Syekh di sini hanya membatasi pada 4 aja ya. Shimal, janub, syarqi, sama gharbi. Itu aja. Sebagian ada yang menambahkan fauqa dan tahta menjadi fauqi dan tahti. Itu. Wallahu alam. Ini catatan yang ada pada pelajaran maf'ul fihi ini. Ya. Jadi di antara semua maf'ul yang paling panjang itu maf'ul fihi. Cuman paling gampang, teman-teman ya. Saya ulangi, di antara 5 maf'ul yang telah pelajari yaitu maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, yang paling panjang penjelasannya adalah maf'ul fihi dan dia yang paling gampang untuk diketahui kedudukannya sebagai maf'ul fihi atau bukan, itu paling gampang maf'ul fihi ini. Tadi karena kalau menunjukkan keterangan tempat atau waktu untuk fiilnya pasti dia maf'ul fihi, nggak ada yang lain. Baik. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang hal. Tapi sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Iya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Mungkin yang terakhir ini kan untuk penambahan ya ini musaddadatin. Tadi 4 menjadi 6 tuh bagaimana Pak Ustadz ya? Ada penambahan 2 lagi Pak Ustadz? Mungkin iya, ada sebagian tadi saya bilang ada sebagian. Ya, ada gitu. Sebagian. Ya. Sebagian penulis ya atau ulama-ulama nahwu menambahkan fauqi dan tahti, fauqiyun dan tahtiyun. Tahtiyun ya. Tahta ya. Cuman kalau penulis di sini hanya membatasi pada yang 4 tadi. Tapi kita menggunakan boleh Pak Ustadz yang 2 tambahan 2 tadi Pak Ustadz ya, nggak masalah Pak Ustadz? Boleh. Oh, baik. Iya. Syukran Pak Ustadz. Lanjut. Ya, ada lagi maksudnya yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini ya, karena udah jam 9:30 lewat. Besok pada kerja, libur ya? Kerja apa libur Pak Bayu? Ada yang libur, ada yang kerja Ustaz. Oh, iya. Kalau kita cukupkan. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.